Pemirsa, polisi masih melakukan identifikasi terhadap mayat korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di Trosobo, Sidoarjo, dan juga di Surabaya. Potongan tubuh di dua kota itu diduga berasal dari satu orang yang sama. Kami akan coba untuk menemukan titik terang dari kasus mutilasi ini bersama dengan Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo selaku Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Andaru. Waalaikumsalam Mas. Pak Andaru, perkembangan sejauh ini seperti apa untuk proses pencarian identitas korban? Ya, perkembangannya dari awal kami sudah mengposting ciri-ciri Hmm. daripada korban, namun saat itu memang belum lengkap karena potongan tubuh yang kedua belum ditemukan. Hmm. Dari keterangan yang kami sampaikan awal, bahwa laki-laki ini merupakan pria usia 25 sampai 40 tahun, Hmm. berkulit coklat, berambut hitam, lurus, panjang rambut 13 cm, dengan berbadan cukup gizi. Hmm. Nah, setelah itu kami impun ada beberapa yang masuk ke kami, ada 7 laporan kehilangan yang masuk ke kami, namun beberapa kita grounded karena eh, tidak tidak sama, tidak mirip dengan ciri-ciri yang ada di korban. Kemudian setelah kami temukan potongan tubuh yang ada di Kenjeran, kami kemudian melakukan otopsi ulang dan mendapatkan ciri-ciri baru, yaitu ada 2 tai lalat yang ada di tengkuknya, tengkuk dan punggung bagian atas. Kemudian kemungkinan tinggi daripada korban ini adalah 170 cm. Nah, ini kemudian nanti akan kami keluarkan lagi ke media. Hmm. Kami harap apabila ada masyarakat yang keluarganya hilang atau temannya hilang dengan ciri-ciri di atas, silakan kepada kami, silakan datang ke kami. Kami akan cocokkan apakah identitas korban ini sama dengan orang yang tersebut. Ya, tadi Anda sebutkan sejumlah hal-hal yang bisa dikenali ya dari rambut, tinggi badan, usia. Artinya satu orang yang sama ya antara Sidoarjo dengan penemuan di Surabaya, Pak Andaru. Pada kemarin dari dokter ini orang yang sama, tapi kami masih menunggu tes DNA ya Mas. Oh, baik. Kendala apa sejauh ini sehingga dari tim kepolisian masih sulit untuk menerima laporan dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya? Dan dari penemuan jasad ini, potongan tubuh ini sudah diketahui belum ya Pak Andaru? Berapa lama sudah meninggal dunia? Perkiraan meninggal dunia sejak yang dari TKP pertama kemungkinan 3 sampai 5 hari kalau dari Hmm. keterangan otopsi. Jadi sampai sekarang mungkin kalau dibilang kendala dari penemuan identitas, Hmm. mungkin hanya masalah waktu saja Mas, yang Hmm. masalah waktu dengan penyebaran berita. Hmm. Ya semoga dengan adanya berita ini orang-orang yang merasa kehilangan keluarganya melihat dan bisa mengkonfirmasi kepada kita. Nanti seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya, kami jelaskan ciri-ciri korban, kemudian bagaimana kapan dia meninggal, kapan dia hilang, kami cocokkan dengan keluarga. Apabila kurang puas, ada yang kami perlihatkan juga ke kamar mayat. Hmm. Sekarang kamar mayat masih disimpan di kamar mayat Rumah Sakit Porong. Jadi untuk keperluan penyidikan masih kami simpan di sana. Kalau dari hasil penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi sudah ada belum Pak Andaru? Karena juga informasinya Anda juga koordinasi dengan Polres Tanjung Perak, Surabaya. Ya, ini merupakan tim gabungan, Hmm. Mas. Jadi kami, kemudian Krimpum Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak, kami melakukan tim gabungan untuk menyisir petunjuk-petunjuk dan untuk mengungkap perkara ini. Hmm. CCTV beberapa ada petunjuk, namun kami tidak bisa menyampaikan di sini, tidak bisa Ya. menyampaikan di sini. Kami mohon doanya saja supaya ini segera terungkap. Ya, terakhir saya juga penasaran Pak Andaru ketika jasad temukan itu belum diketahui ya, apakah jasad ini Ya, dimutilasi ketika masih hidup atau sudah meninggal? menurut keterangan dari dokter, Hmm. dari forensik, mutilasi terjadi postmortem, Hmm. artinya korban sudah meninggal dulu, baru dimutilasi. Hmm.
Ada beberapa bekas seperti di kepala, ada benturan di kepala dan juga ada kekerasan pada leher yang diduga oleh dokter inilah yang menyebabkan kematian daripada korban. Nah, kami juga berpesan, Mas, Ya. apabila ada hal-hal yang mencurigakan kepada masyarakat di atas benda-benda mencurigakan, Mhm. eh, konteksnya ini adalah seperti kayak koper kemarin atau ada temuan plastik di tempatnya yang berbau. Silakan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat sehingga kami bisa melakukan TP, TKP, olah TKP. Karena sampai sekarang tangannya, Baik. kemudian kaki bagian tungkanya juga belum ditemukan. Baik, tentu kita doakan semoga tim kepolisian bisa menemukan atau menguak titik terang dari kasus mutilasi ini. Terima kasih untuk update Anda sore ini bersama kami di Newsroom ada Kompol Tiksnarto Andaru Rahutomo selaku Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Andaru. Salam, Mas.